Hello guys, welcome back to Ngotek, Ngobrol Teknologi. Pada video kali ini, aku akan memberikan tips and tricks yang pertama. Karena sebelumnya kita udah banyak tutorial kan, jadi untuk kalian para penggemar game 90-an, terutama game Nintendo, aku punya tips menarik nih. Makanya, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian ya, agar channel ini terus hidup dan berkembang. Seperti yang kita tahu, SNES atau Super Nintendo Entertainment System merupakan salah satu game konsol terlaris sepanjang masa, di mana ikonnya seperti Super Mario dan Kirby merupakan game yang cukup populer pada masanya. Nah, oleh karena itu, aku pengen ngajak kalian nostalgia nih, bagaimana cara bermain game tersebut di laptop kita. Langsung aja yuk, cus! Kenali emulator dan ROM. Mungkin di antara kalian masih pada bingung apa itu emulator dan apa itu ROM. Emulator adalah sebuah software yang bisa kalian gunakan untuk menjalankan aplikasi yang umumnya di luar dari penggunaan PC. Di sini, gunanya emulator adalah untuk menjalankan game-game tertentu dari konsol tertentu. Dalam hal ini, kita akan menggunakan sebuah emulator yang khusus digunakan untuk Nintendo atau SNES. Salah satu emulator yang populer adalah SNES 9X. Emulator ini bisa kalian dapatkan secara gratis dari situs resminya. Sedangkan ROM adalah sesuatu atau hasil kopian dari sebuah game yang terdapat dari konsol-konsol tersebut. ROM di sini adalah game yang akan kita mainkan melalui emulator. Perlu diingat, ketika kita mencari ROM, maka carilah ROM yang internasional, jangan yang menggunakan Jepang. Karena kalian akan kesulitan untuk memahami gamenya yang otomatis menggunakan bahasa Jepang secara penuh. Namun, sebenarnya ROM ini adalah salah satu hal ilegal yang bisa kita dapatkan dari internet. Jadi, jika kalian ingin mendapatkan yang ori, kalian bisa membeli konsolnya secara langsung ya. Jika kalian menganggap ini adalah sesuatu yang ilegal, silahkan kalian tentukan sendiri. Cek sistem requirement. Untuk tips nomor 2 ini merupakan tips opsional. Jadi kalian boleh melakukannya atau tidak. Di sini, sistem requirement adalah sistem yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Nah, sebelum itu, kalian bisa mengecek sistem kalian dengan mengakses fitur control panel pada laptop. Nah, bisa kalian lihat seperti pada video, kalian bisa menggunakan fitur search dengan mengetik control panel. Kemudian, kalian tinggal buka dan pilih sistem pada fitur pertama. Kemudian, pilih lagi sistem untuk memastikan requirement pada laptop kalian. Bisa kalian lihat, ini adalah spesifikasi laptop saya, seperti penggunaan prosesor dan kapasitas RAM-nya. Untuk prosesor sendiri sudah aman, yaitu 3,1 GHz, sedangkan RAM-nya 4 GB. Otomatis, untuk game Nintendo yang keluaran 90-an pasti bakal lancar. Nih, ini adalah sistem dari SNES sendiri. Sangat minim bukan? Karena game 90-an dan grafiknya 16 bit, jadi kapasitasnya cukup minimum. Otomatis, gamenya akan berjalan dengan lancar. Namun, jika kalian ingin menjalankan game lain, seperti game dari Nintendo Wii, untuk emulatornya sendiri, kalian harus memerhatikan sistemnya yang lebih berat. Dalam artian, grafik yang lebih tajam. Nah, bisa kalian lihat, di sini dia membutuhkan RAM 4 GB, dan juga spesifikasi lainnya yang lebih maju. Inilah gunanya kita mengecek sistem requirement. Atur grafik seperlunya. Terkadang, di antara kita pasti ingin bermain dengan grafis yang memukau untuk menambah experience permainan. Namun, untuk Nintendo sendiri, dengan setting minimum saja, mungkin sudah bisa membawa kita nostalgia. Tidaklah sulit untuk mengatur setting pada emulator, kalian bisa lihat pada video. Di sini, kalian bisa membuka view untuk mengatur settingan grafik awal, kemudian bisa juga langsung ke display configuration. Karena ini merupakan game lama, jadi kalian tidak bisa berharap banyak untuk membuat resolusinya lebih besar, dan hanya mentok di 4:3.
Kalian bisa mengikuti setting pada video untuk mendapatkan permainan yang sudah memuaskan. Jika kalian memaksakan untuk lebih tinggi, untuk membuatnya menjadi lebih HD, terkadang bisa berdampak pada audio sehingga suaranya akan pecah-pecah. Dan otomatis frame rate-nya juga akan turun, dari awalnya 60 fps akan menjadi 30 atau di bawahnya. Sangat buruk bukan? Gunakan joystick. Untuk melengkapi momen nostalgia, kalian bisa menggunakan joystick sebagai controller. Kalau bisa, gunakan joystick yang otentik ya. Tapi nggak masalah kalau misalnya kalian ingin menggunakan keyboard, karena intinya dengan bermain pun sudah membawa kita nostalgia. Mudah saja untuk men-settingnya, tinggal kalian pilih input, kemudian input configuration, dan sesuaikan dengan kontrol yang menurut kalian enak. Dan jangan lupa untuk mengenable controllernya. Kemudian klik OK, dan tinggal kalian pilih file, kemudian load game. Selamat, kalian bisa bernostalgia dengan seru. Yeay! Sekian tips and tricks dari Ngotek. Semoga tips ini bermanfaat ya, terutama bagi kalian yang ingin bernostalgia. Sampai jumpa di tips and tricks lainnya. Bye-bye.